Hari ini aku sama teman aku ada Ayes and my friend. Halo, aku Winda. Halo, aku Zara. Halo, aku Nashwa. Dan halo, aku Nirma. Jadi di the second episode kita berlima bakal bahas tentang kuliah sambil kerja. Karena kita mahasiswa kelas karyawan, jadi kita bakal bahas di sini mungkin lika-likunya, tantangannya, dan segala macamnya. Mungkin yang pertama kita bisa mulai dari Kak Nirma. Tiba-tiba banget. Yang paling tua. Gak usah diperjelas, kamu mau nanya apa gitu konteksnya. Lika-likunya, Oh, semuanya, lika-liku. atau mungkin Apa yang apa sih yang membuat ceritakan? mungkin dari pertama bisa kita tanya alasan. Oke, alasan pertama gua ngambil kuliah kelas karyawan ini karena kayak kita tahu ya, sekarang tuh nyari kerja tuh kualifikasinya harus rata-rata S1 gitu ya. Kayak yang SMA tuh susah banget dapat kerjanya. Walaupun sekarang alhamdulillah gue udah dapat kerjaan juga, tapi tuh kayak mungkin setelah selesai kuliah ini kita bisa nyari kerjaan yang lebih maksudnya lebih ini lagi lah ya, lebih baik lagi ya gitu alasannya. Oke. Kalau Zahra kira-kira apa ya alasannya? Kalau gue sih ya karena kebetulan gue tuh kerja di pendidikan, di dunia pendidikan gitu. Dan mayoritas temen-temen atau ya atasan gue itu rata-rata S1 S2. Jadi kayak nggak tahu kenapa dari dulu tuh sebenarnya nggak ada niatan setelah lulus dari sekolah MA itu nggak ada niatan buat kuliah gitu. Mungkin karena faktor lingkungan di kerjaan kayaknya deh ngebuat jadi ada semangat buat kuliah. Terus ada dorongan dari atasan juga, ayo Mbak Zara kuliah gitu biar sama-sama setara S1 gitu. Mungkin gitu sih kalau mungkin kalau Naswa gimana? Kalau aku tadinya emang gak mau kuliah sih, ya. Jadi Langsung pengennya kirain langsung gitu. pengennya ya kerja aja gitu, tapi kan bunda maksa juga. Oh, karena terpaksa ya. Iya awalnya terus bunda bilang kayak sekarang kan nyari kerja susah, kayak yang tadi kan Nirma bilang kan kualifikasinya harus S1 gitu. Akhirnya ya udahlah memutuskan ngambil kuliah tapi sambil kerja gitu. Kalau Kak Winda gimana? Kenapa sih guys? Kepo kenapa lu pilih kuliah tuh sambil kerja, karena udah pusing dapat maksudnya pusing sambil kerja tuh sekarang tambah kuliah gitu. Terus ada nggak sih yang dia kayak udahlah kita kan perempuan nih, terus ngapain sih harus capek-capek kuliah S1 lagi gitu sambil kerja pula gitu, kenapa gitu, kenapa sih kita harus sampai bela-belain ngoyoh banget sih kalau bahasa apa ya bahasanya gitu, bahasa Jawanya ngoyoh banget. Apa nih alasan Winda nih? Alasannya dulu Wi. Awalnya sebenarnya nggak ada niatan kerja malah. Oh jadi maunya Kerja Iya, kan gitu. nggak kuliah. Gak ada niatan kerja, kuliah aja gitu, kuliah reguler gitu. Iya, sampai kayak mikirnya udahlah ngambil SMA. SMA kan pada meratakan tuh kayaknya kalau SMA tuh ntar lanjutnya kuliah. Nah, rata-rata kalau SMK kerja gitu. Nah terus itu sampai di SMA tuh kayak ambis nyari kuliah negeri ya, terus ikut yang jalur undangan, jalur tes segala macem kayak gitu. Karena nggak ada pikiran untuk kerja, pengen ngejar kuliah aja. Terus ternyata habis lulus, gak lama habis lulus tuh kan kita ada jeda ijazah turun itu kan ya. Ternyata ada lowongan nih, terus iseng terus hoki-hokian lah naruh ijazah doang gitu. Ternyata malah diterima gitu. Terus kayak ya udah pikiran kuliah di negeri itu kayak ya udah deh hilang, terus nggak usah, berarti nggak bisa dilanjutin lagi karena kan kerjanya juga kan kayak dari pagi ke sore gitu kan, otomatis cuman ada waktu di libur doang. Terus seiring jalannya waktu ternyata tahu nih ada info kuliah kelas karyawan gitu kan,
Dan kita fleksibel juga, ada online-nya, ada di offline di Hari-hari. hari weekend lah gitu. Dan ternyata tidak seburuk itu gitu. Dan ya walaupun ada lika-liku plus minusnya gitu dijalanin, ya udah tetap dijalanin gitu. Kalau Ayes gimana? Kalau aku sih sebenarnya gak ada alasan spesifik kenapa pilih kerja sambil kuliah. Cuma emang dari lulus sekolah tuh mau kerja. Terus mau bilang kayak takutnya banyak banget persepsi orang-orang tuh bilang takutnya kalau udah nyari duit tuh keenakan. Iya, betul. Jadi aku kayak enggak kok, gue bisa gitu. Terus juga ketambahan ada teman barengannya nih gitu. Jadi kayak ya udahlah nyambil gitu. Gitu deh. Jadi nggak ada alasan spesifik kenapa sih gue harus kerja sambil kuliah, tapi seiring berjalannya waktu aku jadi merubah pola pikir aku karena gitu yang tadi balik lagi kan Derma bilang sekarang tuh nyari kerja susah dan rata-rata minimal S1 gitu apapun gelar sarjananya tapi S1 Iya betul. Kadang nggak nyambung juga. Bisa aja Belok-belok S1 jadi gitu ya. gitu makanya dari situ kayak oh ya udah gitu. Apalagi kita cewek kan kayak ya udahlah gitu jalanin aja sampai sejauh ini. Dan aku juga karena kita udah sampai sejauh ini kita udah semester 5 ya. Atas Keren banget, hebat. Apa sih lika-liku kelas karyawan? Pasti itu banyak banget struggle-nya nggak sih? Banyak Betul. banget, Bang. Apalagi yang kerja, apalagi yang kerjanya tuh full time. Betul. Kita mulai dari mana nih? Buat Dari- lika-likunya dan gimana cara kalian menghadapinya? Mungkin dari Minda ya, karena kan dia kerjanya waktu itu di pabrik. Iya benar dipendek. Oh, apalagi ada shiftnya juga ya. Gimana sih Ya, bagi waktunya? lumayan awal-awal keteteran kali ya, karena ya pulang juga sore. Terus Malu deh tuh. aku tuh pas kerja itu kebetulan bukan yang tinggal di rumah sendiri. Maksudnya bukan iya karena memang kerjanya tuh di luar kota gitu, jadi kayak terus apalagi kalau udah kedapetan waktu lembur itu rasa tuh badan udah kayak capek, udah mepet banget pak. Pulang palingan cuman ketimbang mandi terus langsung Berangkat. iya enggak maksudnya langsung online gitu kan ada iya. segala macam gitu. Terus kadang mikirnya hari libur itu weekend itu buat istirahat kayak gitu, taunya kita harus kuliah di Sabtunya atau di Minggunya atau yang ngambil sore atau malam gitu. Ya lumayan tantangannya besar, tapi sejauh ini masih bisa usahakan dijalanin gitu. Berarti emang perlu waktu buat adaptasi ya nggak sih? Benar. Kalau Naswa gimana? Kalau aku sih sejauh ini masih aman ya, masih fleksibel waktunya karena kan aku kerjanya di sekolah juga jadi admin, jadi masih bisa mengatur waktu lah ya karena kan sekolah itu cuman dari hari Senin sampai hari Jumat dan Senin sampai Jumat itu kan kuliahnya online, jadi ya masih fleksibel lah. Paling ya tugas-tugasnya aja mungkin yang agak keteteran ya. Semester 5 ya, makin dor tuh tugas. Apalagi kalau udah tugas kelompok. Nah itu sih yang paling susah kalau tugas kelompok ya. Walaupun kelas karyawan belum pasti ada tetap guys Iya. tugas kelompok Pasti ada. Nggak selalu individu. Kita selalu, apalagi sekarang ya gak sih Iya. semester 5 ini banyak yang berkelompok. Yang ini Naswa bisa ngatasin lah ya. Gitu. Ya masih bisa main-main juga. Masih ada punya waktu. Jadi dia masih enjoy Iya. gitu karena emang kerjanya juga mungkin nggak terlalu berat. Iya. Kalau Kak Zahra gimana? Kalau tuh sama sih sama Naswa, karena kan kebetulan juga kerjanya di sekolah, terus kita berangkat pagi jam 3 itu sudah pulang, jadi ya waktu kita cukup banyak gitu untuk kayak ngerjain. Cuma ya gitu kadang nggak bisa bagi waktu buat nugas aja sih, karena tugasnya sangat-sangat belum selesai satu udah langsung lagi. Tunggu satu. Mati satu tunggu seribu. Oh, beda semua. Kalau kayaknya dia nggak dengerin ini deh mata kuliah bahasa Indonesia. Iya benar-benar. Sing. Kalau dia mah gimana nih?
Kalau gue sih jujur semester 5 ini lagi hektik-hektiknya karena kan kayak udah tahu nih kayaknya di pengeluaran di semester ini kayaknya juga dar juga ya. Jadi mau gak mau tuh gue tuh udah bisa memperkirakan kayaknya semester ini kita bulan budget segini dan akhirnya tuh sekarang tuh kayak nyambi abis pulang sekolah ngambil les sampai malam. Nah di situlah karena ngejar biar dapat tambahan buat bayar kerja kelompok itu tuh kayak kita ya udah mau gimana ya apa nyari tambahan les-lesan lain gitu. Akhirnya kayak pulang ngajar sekolah terus kayak kita nyambi ngambil ngajar les sampai malam dan akhirnya tuh di situ kayak waduh udah ngambil les malam ngerjain tugasnya kapan nih kayak makin dar tapi ya alhamdulillah sih masih bisa lah ya dia waktu hari Minggu tuh masih bisa buat ngejar semua tugas-tugas kita kayak kebut semalam gitu. Insya Allah ya masih aman walaupun ada demam dikit lah panas meriang dikit is okay lah ya. Yang penting masih ada kopi. Jangan lupa kopi, tetap ngopi asam lambung. Yes, benar. Kalau Ayes gimana? Kalau aku tantangannya sejauh ini, aku kan sama ya waktu itu sama Winda kerja PT juga gitu. Terus waktu itu sempet nganggur. Tantangannya tuh pas nyari kerja lagi sih. Pas nyari kerja lagi tuh kan waktunya tuh nggak sama gitu sama perusahaan sebelumnya gitu. Terus waktu itu pernah ada satu momen aku tuh kerja di salah satu perusahaan, dia tuh liburnya tuh weekdays. Jadi aku habis pulang kuliah langsung ke tempat kerja gitu. Mantap. Yang dimana tempat kerjanya itu di Cibubur dan dia di ujung Bekasi sana di Tambun. Jadi kayak yang aduh agak capek gitu. Tapi ya itu jadi bisa belajar sih dari situ, lebih bisa belajar ngatur waktu, bisa belajar lebih sabar gitu. Tapi sejauh ini alhamdulillah semuanya bisa terlewati gitu sih. Terus harapan kita gimana sih, kan kita nih kita tuh perempuan ya. Terus Harapan kalian. iya kan ada beberapa statement yang bilang kayak ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi, Iya, ujung-ujungnya di dapur Dapur, sumur. betul. Terus maksudnya kayak harapan kita untuk, kan kita termasuk yang mengusahakan lah untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Terus apa sih yang nyemangatin kalian bisa sampai ke tahap ini semester 1 sampai semester 5 loh gitu. Apa ya? Takut mau siapa dulu nih? Naswa mungkin ya. Naswa mungkin. Aku ya. Masuk itu ya. Kalau aku sih pengen dapat pekerjaan yang lebih baik dari yang sekarang gitu, karena kan ya tahu sendiri lah ya. Jalan ya. Terus adik aku juga ada 3 nih. Dan masih pada sekolah juga, jadi aku harus bantu buat pendidikan mereka lagi gitu. Kalau Kayas gimana? Juga loncat ya, loncat. Nggak mau ya kita dengar Kayas. Kalau harapannya sih kalau buat diri sendiri pasti sama kayak Naswa, biar dapat pekerjaan lebih baik, terus juga biar apa ya, sekarang tuh sarjana tuh lumayan terpandang. Jadi aku pengen jadi seseorang yang lumayan terpandang. Apalagi aku sarjana pertama di keluarga aku, dan anak pertama. Jadi tentunya mau membangun kehidupan pribadi dan keluarga yang lebih baik gitu sih. Terus juga sorry ya, dapur dan kasur kita beda. Beda tingkat kan, kata orang ngapain sih cewek sekolah tinggi-tinggi, nanti juga ujungnya dapur kasur sumur. Sorry banget, mungkin dapur kita beda, kasur kita beda. Kalau Kak Zahra deh, Zahra dulu aku loncatin yang beda. Terakhir pagi. Biar dia loncatin kata-kata mutiara pas. Gue lagi mikirin dulu nih untuk kata-kata selanjutnya. Sama kita kata-kata yang Kak Zahra, harapannya gimana? Ya sama sih, nggak jauh beda dari mereka berdua gitu. Ya pasti gimana caranya kita mengusahakan kehidupan kita lebih baik ke depannya, terus bikin orang tua kita bangga gitu. Terus Jadi jawab semua ya kan? iya bingung gitu. Karena mungkin harapannya sama semua. Sama sih. Siapa sih yang nggak mau yang kehidupannya jadi lebih baik? Betul. Terus Terus apa lagi? Gue.
Kalau gue harapan gue ya, semoga kita semua tetap waras. Udah tetap waras aja, jalanin dari awal sampai akhir, terus lulus bareng-bareng. Ya itu aja sih harapannya. Iya, Semuanya kita lulus harus bareng sukses sih. dan tetap waras pas sudah sukses itu aja. Kalau Winda, apakah akan tetap waras juga? Ya harus waras. Apa lagi nih? Oke. Yang pasti ya kita harus bisa sampai sarjana ilmu komunikasi S1 ya guys. Jangan putus kayak maksudnya jangan patah Kau ni semangat. apa? Kita udah Kau tinggal sini ke? jauh ini kita lihat rasa capek dan usaha yang sebelumnya tuh kayak berat banget mungkin gitu, tapi kita bisa jalanin dan sayang banget kalau kita berhenti Iya. sekarang sih. Apalagi udah Iya. jauh banget ini. Udah seberapa semester lagi kita? 3. Tiga nih kita. Mungkin kan Iya benar. Udah? Udah? Gitu aja. mau nambahin deh. Oh boleh. Mungkin ada beberapa orang kalau kalian ketemu orang baru nanti pasti mereka nanya, oh kerja sambil kuliah ya pasti Ya. mungkin ada keluar kata-kata kalau disuruh milih kerja sama Iya. kuliah kamu milih mana? Aku bakal jawab keduanya itu bukan pilihan karena dua-duanya itu apa ya utama wajib gitu. Aku nggak bisa kuliah kalau aku nggak kerja dan aku nggak bisa kerja kalau aku nggak kuliah gitu karena dua-duanya itu saling menguntungkan mutualisme gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi kerja terus masih bingung aduh mau kuliah apa enggak ya, kuliah guys, kuliah jangan sampai nyesel karena pendidikan itu nggak ada matinya. apalagi kita bisa buat anak kita nanti kan. Bener, Udah bener. juga Apalagi kita udah masa. Kuliahnya di Undira. Karena tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu guys. Jadi jangan takut-takut buat ambil kelas karyawan. Oke. Semangat pasti bisa. Pasti bisa. Gila. Bisa tapi gila. Agak shock ya, Wak. Oke. See you in the next episode. Bye bye.